أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak dan Ibu semuanya sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat agama maupun nikmat dunia, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Terutama nikmat dijadikannya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, seorang pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada keselamatan kecuali dengan menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang berpegang teguh dengan agamanya. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi dan diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah. Dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Kemudian Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, di kesempatan sore hari ini, insya Allah kita akan mengkaji sebuah tema, yaitu sebelum matahari terbit dari barat. Sebelum matahari terbit dari barat. Hari ini matahari terbit dari mana Bapak Ibu? Alhamdulillah. Masih terbit dari timur ya. Ketika melihat judul ini, yang terbesit ya di pikiran kita apa? Kita akan membahas apa ya? Hari kiamat? Terus? Taubat. Apa lagi? Konspirasi? Iya. Dua hal tadi mungkin yang akan menjadi tema pembahasan kita. Yang pertama, matahari terbit dari barat itu salah satu tanda di antara tanda-tanda hari kiamat. Yang kedua, jika matahari terbit dari barat, apa yang akan terjadi? Dan apa konsekuensinya bagi keimanan? Ternyata tidak lagi diterima taubat. Ada dua pembahasan yang sangat berkaitan erat. Ya, yang pertama, bahwa terbitnya matahari dari barat merupakan tanda kiamat besar. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, inna awwalal ayati khurujan tulu'us syamsi min maghribiha. Sesungguhnya tanda besar hari kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari barat.
tanda-tanda kiamat Allah perlihatkan ya untuk menegaskan dan meyakinkan bahwa kiamat itu sudah sangat dekat dan pasti terjadi. Tanda-tanda kecil ya sudah banyak yang terjadi. Banyaknya kebodohan, ya, merajalelanya kebodohan. Orang yang mau belajar ilmu agama dengan orang yang nggak mau belajar, lebih banyak mana? Lebih banyak orang yang nggak mau belajar ilmu agama. Banyak yang nggak ngerti tentang perkara agama. Sampai Islam itu kembali asing lagi. Jadi aneh lagi. Saking merajalelanya kebodohan. Kemudian banyaknya perzinaan. Apalagi di era digital sekarang. Kita berlindung pada Allah. Perzinaan yang begitu mudah. Bahkan dilakukan oleh mereka yang sudah berkeluarga. Suami menjaga anak. Istri berzina ya dengan orang lain. Dengan tarif. Atau tanpa tarif. Merajalelanya perzinahan. Kemudian riba. Dan lain sebagainya. Tanda kiamat kecil sudah sangat banyak. Kemudian ada tanda kiamat besar. Nah, salah satunya adalah terbitnya matahari dari barat. Dan ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa hal itu benar-benar akan terjadi. Berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran, As-Sunnah dan juga ijma'. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 158. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Qul intadziru inna muntadzirun. Yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka. Atau kedatangan Rabb-Mu, atau sebagian tanda-tanda dari Rabb-Mu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabb-Mu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebaikan dengan imannya itu. Katakanlah, tunggulah, sesungguhnya kami pun menunggu. Ketika menafsirkan ayat ini, Rasulullah SAW bersabda, La taqumus sa'atu hatta tatlu'ash syamsu min maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat hingga matahari terbit dari barat. Fa idza tala'at min maghribiha amanan nasu kulluhum ajma'un. Dan apabila orang-orang melihatnya telah terbit dari barat, maka orang-orang yang di bumi beriman semuanya. Fa yauma idzin, maka di hari itu kemudian beliau membaca ya surat Al-An'am ayat 158 tadi. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Pada hari itu tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelumnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Hari kiamat pasti terjadi. Baik kiamat besar maupun kiamat kecil.
Apa kiamat kecil? Kiamat sugro, apa itu? Kematian seseorang. Kiamat bagi dirinya. Karena ketika seseorang meninggal dunia, maka terputus seluruh amalannya. Hilang kesempatannya. Bahkan ketika nyawanya di kerongkongan, dia sudah tidak bisa lagi bertaubat. Terputus dari alam dunia, berpindah menuju alam akhirat. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan. Tapi kiamat besar kan belum terjadi. Apa yang dia lakukan antara kematiannya sampai hari kiamat besar? Allah berfirman, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Setelah seseorang meninggal dunia, mereka berada di alam barzakh sampai kiamat besar, sampai hari di mana mereka akan dibangkitkan. Maka ketika seseorang meninggal dunia, hakikatnya sudah kiamat bagi dia. Selesai. Ya, sudah selesai. Urusan dunia sudah selesai. Tempat untuk beramal sudah selesai. Tinggal baginya mempertanggungjawabkan. Di alam barzakh, di alam kubur pun, dia akan mulai mempertanggungjawabkan. Ada yang dapat nikmat kubur, ada yang dapat siksa kubur sampai hari kiamat. Nah, kiamat besar yang diantara tandanya ini adalah terbitnya matahari dari barat, itu lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada yang terjadi di alam kubur. Siksa kubur itu sangat mengerikan. Seseorang dipukul di palu dengan palu yang sangat besar sehingga remuk, hancur, dan dia berteriak sekeras-kerasnya, terdengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Jika mereka mendengarnya, mereka akan pingsan. Disempitkan kuburannya sehingga menghancurkan tulang belulang mereka. Ditemani dengan atau seorang teman yang buruk yang merupakan amal keburukannya selama di dunia. Dibukakan pintu neraka, diperlihatkan tempatnya siksaan neraka. Meskipun sangat tersiksa dan mengerikan di alam kubur, ternyata mereka lebih memilih untuk tidak terjadi hari kiamat. Mereka yang disiksa di alam kubur meminta kepada Allah, Ya Rabb, la tuqimis sa'ah. Wahai Rabbku, jangan engkau jadikan hari kiamat. Mereka takut terjadi hari kiamat. Karena siksa di alam kubur itu tidak ada apa-apanya dibandingkan siksa ketika hari kiamat terjadi. Nah, ketika matahari terbit dari barat, terputus semuanya. Kematian untuk satu orang, untuk dia saja yang meninggal, sedangkan ketika kiamat besar terjadi, maka seluruh makhluk akan merasakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira." Ada 3 hal yang apabila sudah keluar maka tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelumnya atau belum berusaha berbuat kebaikan dengan imannya tersebut. Apa 3 hal tersebut? Yang pertama, tulu'us syamsi min maghribiha. Yang pertama adalah terbitnya matahari dari barat. Jika tadi Bapak bilang alhamdulillah
hari ini masih terbit dari timur, maka sebelum matahari terbit dari barat, ayo bersegera beramal soleh. Ayo segera bertaubat dan beristighfar. Ayo segera kembali kepada Allah. Ya karena kalau sudah terbit dari barat, kita kehilangan waktu, kehilangan kesempatan. Yang kedua kata Rasulullah, wad-dajjal. Yang kedua adalah keluarnya Dajjal. Ya, seorang pendusta yang dengan izin Allah bisa mengelabui manusia. Kecuali yang diberikan keteguhan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadabatul ard, dan yang ketiga binatang bumi. Ya, yang merupakan tanda-tanda kiamat besar. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika matahari terbit dari barat, maka berikutnya tanda-tanda kiamat besar itu akan terus bermunculan. Bahkan sebagian ulama menyebutkan akan datang cepat seperti manik-manik yang terputus. Ya. Akan datang terus berurutan hingga terjadinya tiupan sangkakala. Jika ada yang bertanya, kapan tepatnya? Tahun berapa matahari akan terbit dari barat? Jika ada teori-teori akan diperkirakan tahun segini segitu, Bapak Ibu, jangan pernah percaya. Karena tidak ada yang mengetahui kapan ya terjadinya hari kiamat dan kapan matahari terbit dari barat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah ditanya tentang hari kiamat, beliau mengatakan mal mas'ulu anha bi'alaminas sa'il. Yang ditanya tidak lebih mengerti, tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Sama-sama nggak tahu. Ya. Tapi yang jelas pasti akan terjadi. Dan waktunya sangat dekat. Maksudnya dekat adalah manusia hendaknya selalu bersiap. Jangan mengatakan kayaknya nggak mungkin kita mengalaminya. Jangan mengatakan itu terlalu jauh. Dan jangan mengatakan ini mustahil terjadi. Dan tadi sudah disebutkan keadaan manusia saat matahari terbit dari barat. Mereka mengetahui, oh kiamat benar-benar akan terjadi. Maka saat itu manusia berbondong-bondong beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya tidak beriman, mereka akan berbondong-bondong beriman. Tapi saat itu tidak diterima keimanan mereka. Terlambat. Sekarang mereka mendengar katanya hari kiamat matahari terbit matahari akan terbit dari barat. Itu gimana konsepnya? Gimana secara sainsnya? Mereka hanya dengar-dengar. Ya, berganti generasi ke generasi berikutnya mereka hanya dengar-dengar. Ketika yang mengalami itu melihat beneran matahari terbit dari barat, mereka pun ada rasa kepepet dan takut. Tapi saat itu keimanan mereka tidak diterima. Mengapa tidak diterima? Karena ketika ya kiamat itu benar-benar terjadi, ketika matahari itu benar-benar terbit dari barat, itu tidak ada lagi ruang keraguan. Karena udah menjadi fakta. Ya jadi keimanan mereka itu dipaksakan oleh fakta benar-benar terjadi. Bukan oleh pilihan hati mau beriman atau tidak. Ya sama seperti ketika manusia sakaratul maut. Mereka melihat kematian di depan mata. Tidak ada pilihan
Saat itu selain beriman, tapi tidak bermanfaat. Fir'aun ketika tenggelam, ya, ketika sakarat mengatakan aku beriman kepada Tuhan Musa. Ya, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Tetapi karena nyawa sudah di kerongkongan tidak bermanfaat. Maka yang mau beriman, berimanlah sekarang. Pilihlah keimanan itu sekarang. Sebelum terlambat. Sebelum ya matahari terbit dari barat atau sebelum nyawa di kerongkongan. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengetahui bahwa ketika matahari terbit dari barat, seseorang tidak lagi diterima keimanannya, tidak lagi bermanfaat pintu taubatnya, tidak lagi dibuka pintu taubatnya, maka hendaknya kita bersegera untuk bertaubat. Dan inilah pembahasan yang kedua. Sebelum matahari terbit dari barat, ayo kita taubat. Ya, ayo kita taubat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Sebagai manusia yang lemah, sangat mudah sekali terjatuh kepada kesalahan. Ahli surga itu bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi ahli surga adalah mereka yang ketika salah mereka kembali, mereka taubat. Bahkan sekiranya manusia tidak melakukan kesalahan, Allah akan datangkan manusia yang melakukan kesalahan kemudian mereka bertaubat pada Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis demikian. Di dalam surat Ali Imran Allah menyebutkan tentang mereka-mereka yang akan dimasukkan ke dalam surga, kriterianya ya. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian, menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yang menahan amarahnya, yang memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Selanjutnya apa kata Allah? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri dengan perbuatan dosa dan maksiat, dzakarullah, mereka ingat Allah. Mereka pun memohon ampun, beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi setelah menyebutkan tentang ciri-ciri tadi di awal, Allah menyebutkan mereka-mereka yang terjatuh kepada kesalahan, terjatuh kepada kemaksiatan, tapi mereka langsung kembali kepada Allah. Mereka ingat Allah, mereka memohon ampun kepada Allah. Maka kita sangat butuh kepada taubat Bapak Ibu. Ya. Kita sangat butuh kepada taubat. Kembali kepada Allah. Atau kembali dari kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah.
kembali dari jalan yang dimurkai oleh Allah menuju jalan yang dicintai oleh Allah. Itu mana taubat? Tentunya disertai dengan penyesalan dan komitmen untuk tidak mengulanginya kembali. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Hukum taubat itu wajib. Allah perintahkan kita untuk bertaubat. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kepada Allah semuanya wahai orang-orang yang beriman. Semoga kalian mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Ya, tubu ini kata perintah. Dan perintah itu menunjukkan kepada kewajiban. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita sangat butuh kepada Allah. Sedangkan dosa dan maksiat itu adalah hijab, penghalang antara hamba dengan Rabb-Nya. Maka ketika seseorang bertaubat, dia menghilangkan penghalang tersebut. Bisa jadi seseorang merasa dirinya nggak punya dosa, nggak punya salah. Jangan terburu-buru menganggap diri saleh, Bapak Ibu. Jangan terburu-buru bebas dari dosa. Bisa jadi dia terbebas dari dosa-dosa besar, dia masih melakukan dosa-dosa kecil. Bisa jadi dia terbebas dari dosa-dosa yang dilakukan amal perbuatannya, oleh tangannya, oleh matanya, oleh lisannya. Tapi dia belum terbebas dari dosa-dosa yang dilakukan oleh hatinya. Dia tidak mencuri, dia tidak berzina, dia tidak melakukan kejahatan-kejahatan, kemaksiatan. Tapi ada iri, ada dengki, ada ujub, ada sombong, ada prasangka buruk. Ya, dan itu akan dihisab. Dan itu membutuhkan taubat. Dan bisa jadi dia terbebas dari kesalahan yang dilakukan oleh anggota tubuh dan juga hatinya. Tetapi dia terjatuh kepada kelalaian. Ya maka setiap waktu seseorang butuh taubat. Butuh istighfar. Bukankah Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dihapuskan dosanya yang telah lalu dan yang akan datang selalu bertobat dan beristighfar? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, istaghfiru rabbakum wa tubu ilaihi. Wallahi inni la astaghfirullaha fil yaum akthar min 70 marrah." Wahai manusia, beristighfarlah, memohon ampunlah kepada Rabb kalian dan bertaubatlah kepadanya. Demi Allah, aku bertaubat dan beristighfar dalam sehari lebih dari 70 kali. Itu Rasulullah, Pak. Beliau bertaubat dan beristighfar lebih dari 70 kali sehari. Bagaimana dengan kita? Yang banyak kesalahannya, yang banyak kekhilafannya, banyak kealpaannya. Kita lebih membutuhkan taubat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11, "Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka merekalah orang-orang yang zalim. Dalam surat An-Nur ayat 31, Allah menyebut taubat adalah kunci kemenangan dan keberuntungan. Artinya yang tidak bertaubat
maka mereka akan berada dalam kerugian. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11, Allah membagi hambanya menjadi dua, orang yang bertaubat dan orang yang zalim. Kita mau pilih yang mana, Bapak Ibu? Apakah kita ingin menjadi orang yang beruntung dan memperoleh kemenangan dengan taubat? Ataukah sebaliknya merugi? Itu surat An-Nur ayat 31. Apakah kita ingin menjadi orang bertaubat ataukah kita ingin menjadi orang yang zalim? Surat Al-Hujurat ayat 11. Pilihan ada di kita. Mau taubat atau tidak? Mau memperbaiki diri atau tidak? Sebelum matahari terbit dari barat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Perlu kita ketahui bahwa taubat tidak terpenuhi atau tidak sah taubat kecuali jika terpenuhi syaratnya. Jika kesalahan itu kepada Allah, maka syaratnya ada 3. Jika ada hak Allah yang kita langgar, ya dosa dan maksiat kepada Allah, maka syaratnya ada 3. Yang pertama, berhenti dari dosa. Stop. Yang kedua, penyesalan. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak kembali lagi. Untuk tidak mengulangi kembali. Yang pertama, berhenti dari kemaksiatan. Mustahil seseorang dikatakan bertaubat jika dia masih berada dalam kemaksiatan tersebut. Maka tinggalkan kemaksiatan itu. Tinggalkan perkara yang membuat Allah murka tersebut. Tinggalkan segala hal yang tidak dicintai oleh Allah tersebut. Kita perlu ilmu untuk mengetahui mana yang dicintai oleh Allah, mana yang dibenci. Mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Mana yang boleh, mana yang tidak. Ketika kita terjatuh kepada hal-hal yang dilarang, yang dimurkai oleh Allah, berhentilah. Tidak disebut bertobat orang yang masih melakukan. Kemudian yang kedua, menyesal. Orang yang tidak menyesal atas keburukan yang ia lakukan, Bapak Ibu, berarti ia ridho dan menikmati dosa dan maksiatnya. Kalau ada orang senang dengan maksiat, dia belum menyesal. Kalau ada orang menikmati kemaksiatan, dia belum menyesal. Bisa jadi karena dia nggak tahu kalau itu berbahaya, itu kesalahan, itu pelanggaran. Bisa jadi memang dia yang memang menikmati kesalahan tersebut. Maka harus ada penyesalan, mengetahui bahwa ini berbahaya. Tidak sepantasnya ini dilakukan. Kemudian yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa. Dan itu hanya bisa dibangun di atas keikhlasan dan keseriusan. Ya, keikhlasan dan keseriusan akan melahirkan kesungguhan, tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya kembali. Sebagian ulama mengatakan, kapan saja seseorang mengulangi perbuatan dosanya, hendaklah dia memeriksa, jangan-jangan taubatnya tidak benar.
Ya barang siapa yang mengulangi perbuatan dosanya, coba diperiksa tobatnya. Jangan-jangan tidak benar. Nah ini syarat taubat jika berkaitan dengan hak Allah. Dan jika berkaitan dengan manusia, mencuri barang orang, menghina orang lain, memukul orang lain, maka hendaklah dia meminta keridhaan orang yang pernah dia zalimi tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana li akhihi indahu madlimatun min malin wa irdin falyatahallalhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun illa al-hasanatu was-sayyi'at." Barang siapa yang pernah menzalimi saudaranya, baik dalam hal harta dan juga kehormatan, hendaklah meminta maaf, meminta keridhaannya sebelum dinar dan dirham tidak lagi bermanfaat. Ya tidak ada manfaatnya, kaya raya tidak ada manfaatnya. Yang ada hanya kebaikan dan keburukan, yaitu hari kiamat. Nah jadi bagi yang punya salah sama saudaranya, ada syarat tambahan Bapak Ibu. Kita harus minta maaf. Ya kita harus minta maaf. Oleh karena itu, sebisa mungkin setiap kali kita ingin bicara atau berbuat, dipikirkan betul-betul. Ini mengganggu orang lain atau tidak? Ini menzalimi orang lain atau tidak? Ini menyakiti orang lain atau tidak? Ini di kemudian hari perlu minta maaf atau tidak? Ya sebelum kita mengucapkan sesuatu atau menuliskan sesuatu atau berbuat melakukan sesuatu, pikirkan baik-baik. Ucapan dan perbuatan kita ini menyakiti orang lain atau tidak? Mengganggu orang lain atau tidak? Membuat kita harus klarifikasi dan minta maaf atau tidak besok? Kalau ada orang yang dikit-dikit minta maaf, itu tanda tidak menggunakan akalnya sebelum berbuat, sebelum berucap. Seharusnya dia berpikir dulu, ini besok saya perlu minta maaf apa enggak? Tapi kan minta maaf bagus katanya. Minta maaf itu bagus ketika salah, betul. Tetapi menyengaja salah, tidak berhati-hati dan tidak berpikir terlebih dahulu sehingga terjatuh ke kesalahan, itu adalah keteledoran dan kelalaian. Jangan biarkan diri kita itu harus banyak minta maaf. Pikirkan betul-betul. Tindakan saya ini sudah benar atau belum? Sudah tepat atau belum? Ucapan kita, tulisan kita, ini nih kalau dibaca oleh orang udah benar atau belum? Sudah di screenshot sama orang, benar atau tidak? Jangan ujung-ujungnya minta maaf. Ya sebisa mungkin kita mencegah gitu. Tetapi kalau kita sudah berusaha dan terjatuh kepada kesalahan karena kita manusia biasa, jangan sungkan-sungkan untuk minta maaf. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Pembahasan berikutnya, taubat nasuha. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan kalau kita punya 5 kesalahan, kita taubat 2 di antara 5 tersebut.
Dan tiganya belum taubat. Ya. Dinukilkan dari beliau bahwa taubatnya diterima. Seseorang durhaka pada orang tua, mencuri, berzina, riba, gibah misalnya. Dia bertaubat dari kedurhakaan. Dia ingin jadi anak yang soleh katanya. Dia datang minta maaf sama orang tuanya. Dia memohon ampun kepada Allah karena telah berbuat durhaka. Dia mengganti kedurhakaan dengan kebaktian, ya, berbuat baik pada orang tuanya. Maka taubatnya dari durhaka pada orang tua diterima. Meskipun dia masih punya dosa mencuri, dia masih punya dosa zina dan yang lainnya. Tetapi itu belum disebut taubat nasuha. Diterima taubatnya, tapi belum disebut taubat nasuha. Apa yang dimaksud dengan taubat nasuha? Yang Allah perintahkan kita untuk taubat nasuha. Dalam surat At-Tahrim ayat 8 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Apa yang dimaksud dengan taubat nasuha? Taubat nasuha adalah taubat yang bersih dari segala noda, kekurangan, dan kerusakan. Taubat nasuha adalah ketika seorang hamba menyesali seluruh perbuatan salahnya dan bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, taubat nasuha meliputi 3 unsur. Unsur pertama berkenaan dengan perkara yang dimohonkan ampunannya. Unsur kedua berkenaan dengan pelakunya. Dan unsur ketiga berkenaan dengan zat yang dimintai ampunannya. Taubat nasuha meliputi 3 unsur. Yang pertama tadi apa? Berkenaan dengan perkara yang dimohonkan ampunannya. Apa itu? Mencakup seluruh dosa. Dia minta ampun apa? Dia minta ampun atas apa? Taubat nasuha itu minta ampun atas seluruh dosa. Sehingga tidak ada satupun dosa yang tertinggal. Kata para salaf, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, kata sebagian salaf, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Introspeksi. Hitung amalan kalian. Mana amal kebaikan, mana amal keburukan. Jangan menghitung amalan orang lain. Si fulan kesalahannya 1, 2, 3, 4. Bisa menyebutkan kesalahan orang lain. Padahal kewajiban dia adalah hasibu anfusakum. Hisablah diri kalian. Apa kesalahan kita? Coba sebutkan. 1, 2, 3, 4, 5. Kok banyak? Ya sebutkan terus selama masih ada. Mau dicatat di handphone, mau ditulis di kertas, coba tuliskan semua kesalahan kita.
yang berkaitan dengan hak Allah, sebutkan. Yang berkaitan dengan manusia, pada orang tua, pada pasangan suami atau istri, pada anak, pada tetangga, pada teman semua. Coba catat semua kesalahan kita. Taubat nasuha adalah bertaubat dari semua dosa dan kesalahan tersebut. Sehingga apa? Tidak tersisa satupun dosa kecuali kita taubat darinya. Oleh karena itu para salaf Bapak Ibu, mereka senang banget diingetin. Mereka senang ditegur. Mereka senang dikritik. Karena mereka ingin terbebas dari kesalahan, dari dosa. Kalau ada yang ngingetin, alhamdulillah. Sebagian kita ada yang ngingetin, ada yang negur, ada yang kritik, langsung marah. Seharusnya hamba yang ingin bertaubat, kita berusaha untuk berpikir gitu kan, dosa saya apa aja ya, kesalahan saya apa aja ya. Tiba-tiba ada yang bantu. Kesalahan Anda tuh ini loh. Alhamdulillah, makasih. Saya emang ingin berubah. Saya ingin menjadi lebih baik. Hidup saya ini ya yang tersisa sekarang, masa lalu biarlah berlalu ya. Yang tersisa sekarang dan ke depan ingin membenahi, memperbaiki yang salah dan yang kurang di masa lampau. Sebagian salaf mengatakan, terkadang aku ingat dosa 40 tahun yang lalu karena musibah yang menimpaku di hari ini. Jadi ketika dapat musibah, mereka berusaha untuk mengingat ini atas dosa yang pernah kulakukan nih. Apa ya dia cari, dia runut. Ya, tahun demi tahun sampai 40 tahun yang lalu, Pak. Bayangkan, Pak. Kalau umurnya 60, berarti kesalahan yang dilakukan di usia 20. Harus tobat? Harus gitu. Ya, bayangkan. Kesibukan kita mencari kesalahan diri sendiri. Jangan kesibukannya mencari kesalahan orang lain. Sibukkan untuk mencari kesalahan diri kita, untuk memperbaikinya, untuk bertobat darinya. Maka beruntunglah mereka yang sering menyendiri antara dia dengan Allah. Dia mengingat dosa-dosanya, dia memohon ampun kepada Allah. Terkadang rasa takutnya menjadikan dia menangis, benar-benar memohon ampunan kepada Allah. Beruntung orang seperti itu. Tidak hanya disibukkan dengan hingar-bingar dunia, gemerlap dunia, sampai lupa dengan akhirat, lupa dengan kematian, lupa kalau dia itu butuh taubat. Ya jadi yang pertama, mencakup seluruh dosa. Sehingga tidak ada satu dosa pun yang tertinggal. Itu taubat nasuha. Kalau masih ada yang tersisa belum taubat nasuha. Tapi diterima taubatnya, terima Pak. Ya Bapak belum bisa meninggalkan semua, belum bisa taubat nasuha, ya udah nggak apa-apa dicicil. Allah terima dari sebagian yang kita taubat darinya. Tapi segeralah taubat nasuha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang bertaubat dari dosa itu diampuni semuanya, suci, bersih, seakan-akan tidak punya dosa lagi. Seperti bayi yang baru dilahirkan, orang yang bertaubat dari dosanya itu.
Ya segera kita cari kesalahan kita. Segera kita taubat pada Allah. Syaratnya tadi 3 ya. Meninggalkan, menyesali, bertekad untuk tidak mengulangi kembali, dan kalau berkaitan dengan manusia, minta maaf. Minta kehalalan. Mengembalikan barang yang pernah kita ambil. Pokoknya minta keriduan orang yang pernah kita zalimi tersebut. Kemudian yang kedua tadi, unsur yang kedua berkaitan dengan pelakunya. Bagaimana pelakunya? Taubat nasuha ya, pelakunya memiliki kebulatan tekad untuk taubat. Sehingga dia tidak lagi memiliki keraguan dan kebimbangan. Dia mantap ingin taubat. Ya, dia benar-benar mantap ingin taubat. Saya ingin taubat. Kenapa ingin taubat? Saya ingin beruntung. Saya ingin selamat di dunia dan akhirat. Bukan beruntung sesungguhnya adalah dimasukkan ke dalam surga. Man zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia beruntung, dia memperoleh kemenangan. Dia nggak mau masuk neraka, dia nggak mau terkena api neraka, maka dia bertaubat. Sehingga dia mantap untuk taubat. Kemudian unsur yang ketiga berkenaan dengan yang dimintai ampunannya. Bagaimana itu? Memurnikannya dari berbagai hal yang bisa merusak keikhlasan taubat itu. Terkadang taubat itu rusak niatnya. Sepertinya baterainya habis. Ya, terkadang ada hal-hal yang merusak kemurnian daripada taubat tersebut, merusak keikhlasan. Ya. Ada orang bertaubat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Ada orang bertaubat untuk menjaga nama baik dan kehormatan. Untuk pengaruh atau untuk kedudukannya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Seorang yang bertaubat harus benar-benar memurnikan dari segala hal yang merusak keikhlasan taubat itu sendiri. Jangan karena pengen banyak circle, pengen banyak pertemanan, taubat hijrah Jangan juga karena ingin dapat pekerjaan, syaratnya taubat, akhirnya dia taubat dulu. Jangan karena ingin mendapatkan kedudukan, dia taubat. Kenapa harus terjaga dari hal-hal yang merusak keikhlasan? Agar tetap terjaga rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta agar terjaga pengharapannya dalam bertaubat. Apa yang mendorong seseorang taubat? Kenapa harus taubat? Antara dua kan? Takut dari azab neraka dan mengharapkan surga. Kalau nggak taubat, kita akan terancam neraka. Dan bagaimana kita akan meraih surga kalau kita nggak taubat? Itu yang mendorong kita untuk taubat. Ya, jadi dorongan, motivasi serta pengharapannya itu harus benar-benar terjaga keikhlasannya. Maka jika terpenuhi 3 unsur ini disebut taubat nasuha.
Ayo kita ulangi. Agar kita dimudahkan untuk taubat nasuha. Yang pertama, berkaitan dengan apanya? Ya, tentang dosa-dosa dan kesalahan, perkara yang dimohon ampunkan. Harus semua dosa dan kesalahan kita taubat darinya. Nggak tersisa satupun dosa. Caranya gimana? Muhasabah, satu persatu kita mohon ampun dari kesalahan-kesalahan yang bisa kita deteksi tersebut. Yang kedua, berkenaan dengan pelakunya. Pelakunya memiliki kebulatan tekad, ya, tidak tersisa keraguan-raguan dan kebimbangan. Yang ketiga, berkenaan dengan zat yang diminta ampunannya, yaitu harus menjaga keikhlasan dalam bertaubat. Jangan ria, jangan sum'ah. Kalau kita taubat, atau bahasa kerennya itu hijrah, jangan berharap pujian dari orang. Jangan berharap dipuji. Dan gak usah pamer-pamer. Saya anak hijrah loh. Tidak perlu. Kita jaga keikhlasan taubat kita, kita jaga keikhlasan hijrah kita. Fokus memperbaiki diri, membenahi diri. Ya, jangan sampai hijrah atau taubat kita ini rusak. Karena apa? Godaan-godaan duniawi. Wah, kalau taubat atau hijrah ternyata banyak sisi positifnya nih. Keduniaannya jadi populer, jadi ini, jadi itu. Tidak. Bukan itu yang diharapkan dalam taubat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Jika seorang hamba yang berakal berbuat suatu kesalahan, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, mengkaji perintah Allah dan larangannya. Sehingga bisa mengakui kekeliruannya. Coba kaji lagi, coba pelajari lagi. Apakah kita ini berjalan di atas jalan yang benar atau salah? Apakah kita ini di jalan yang diridhoi oleh Allah atau dibenci Allah? Pelajari lagi. Supaya kita tahu kita ini keliru atau enggak. Banyak orang yang malas belajar sehingga dia tidak tahu dirinya dalam kekeliruan. Syaitan itu kan memang suka menghiasi hal-hal yang buruk jadi kelihatan baik gitu. Wa zayyana lahumus syaitanu wa a'malahum. Dan syaitan menghiasi amalan-amalan mereka. Akhirnya terbulak-balik. Yang baik terlihat buruk, yang buruk terlihat baik. Nah, kita harus benar-benar mengkaji, jangan sampai kita nggak tahu. Oh, saya ini salah ya. Saya harus kembali kepada jalan yang benar. Ya, kembali kepada Allah. Sebagai suami, saya salah deh. Suami yang benar harusnya begini. Sebagai istri, sepertinya saya salah. Istri yang benar harusnya seperti ini. Dan kebenaran berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jangan berdasarkan akal, perasaan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Seorang suami gak mau menafkahi istrinya misalnya. Masing-masing aja hidupnya. Suami menafkahi diri sendiri, istri menafkahi diri sendiri. Kita tinggal di atap yang sama. Apakah ini benar atau salah? Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ternyata itu salah.
Karena Allah mengatakan wa bima anfaqu min amwalihim. Termasuk kelebihan lelaki adalah mereka menginfakkan hartanya untuk dirinya dan keluarganya. Kata Rasulullah, kafa bil mar'i ithman ayyudayya ma ya'ul. Cukuplah seseorang itu berdosa menyanyiakan yang di bawah tanggungannya. Seorang suami wajib menafkahi istrinya. Yang nggak mampu menafkahi, jangan nikah dulu, berpuasa aja dulu. Sampai benar-benar mampu. Salah satunya mampu dalam masalah nafkah. Ya istri, berani membantah suami, membangkang kepada suami, ini benar atau salah ya? Ternyata salah. Istri itu harus nurut sama suami. Kecuali kalau disuruh maksiat, maka jangan nurut. Tapi kalau disuruh kepada kebaikan, istri harus nurut ternyata. Fasolihatu qanitatun. Seorang wanita soleh adalah yang taat pada suaminya. Kata Rasulullah, amartu ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha. Kalau aku perintahkan seorang boleh sujud kepada yang lain, aku akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Oh, saya salah ya. Saya membangkang, saya suka ngelawan. Kalau sadar dengan kesalahannya, maka akan mudah baginya untuk kembali. Yang repot itu yang nggak sadar kalau dirinya salah. Dapat informasi-informasi yang menyesatkan, informasi yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, ketika seseorang terjatuh kepada kesalahan, ia akan merenungi janji dan ancaman yang disediakan oleh Allah. Dia baca janji-janji dan ancaman yang disediakan oleh Allah. Ya. Apa akibatnya ketika melanggar perintah Allah, melanggar perintah Rasulullah? Sehingga muncul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia semakin takut, akan membawanya kepada taubat. Yang ketiga, ia akan memperhatikan betapa Allah telah membiarkannya dan meninggalkannya melakukan perbuatan dosa. Padahal jika Allah menghendaki, bisa saja ia menjaganya dari semua itu. Kenapa? Kenapa Allah membiarkan dirinya terus-menerus dalam dosa? Maka dari situ harusnya rasa takut ini istidraj. Ini Allah mengulur, menunda, tidak langsung menghukum. Ya, sampai benar-benar semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka demikianlah seseorang yang berakal akan memikirkan gimana caranya supaya dirinya ini kembali ke jalan taubat. Maka Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, sebelum matahari terbit dari barat, mari kita perbanyak taubat dan istighfar. Mari kita meneladani Rasulullah SAW yang mana beliau seharinya lebih dari 70 kali taubat dan istighfar. Semoga Allah ampuni kita semua. Semoga Allah perbaiki keadaan kita semua. Ya, dan memberikan keistiqomahan di jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Dan selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana dengan dosa riba?
Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Nah, kita perlu mempelajari secara detail tentang riba ini. Apa itu riba? Apa itu macam-macamnya? Bentuk-bentuknya, jenis-jenisnya, contoh-contohnya. Dan saya yakin banyak sekali kajian-kajian yang mengupas tentang itu. Atau ya, jika Bapak ingin mempelajari tentang riba, bisa buka buku-buku fikih kontemporer atau menyimak kajian-kajiannya yang sudah ya ada di YouTube dan di media lainnya. Perlu ilmu tentang riba. Ya, setelah kita mengetahui tentang riba dan ternyata kita terjatuh ke dalamnya, maka cara bertaubat dari riba adalah meninggalkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. Ya, tinggalkan riba. Bagaimana meninggalkan riba? Berhenti dari praktek-praktek yang mengandung riba. Oleh karena itu sebelum melangkah pikirkan baik-baik dan pelajari baik-baik. Ya, sebelum melangkah, ini transaksi atau akad ini mengandung riba atau tidak? Banyak ustadz-ustadz kita yang sudah menjelaskan tentang masalah ini. Ya, Bapak bisa lihat banyak rekaman dari guru kita Ustadz Erwan di Tirmidzi, hafizahullah, dan yang lainnya tentang masalah riba kontemporer. Ya. Jadi tinggalkan. Kemudian yakinlah Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairam minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Konsultasikan kepada beliau-beliau yang ahli di bidang fikih muamalah tersebut. Ya, jelaskan secara detail sehingga gambarannya sangat jelas dan bisa mengambil langkah yang tepat. Itu saran saya. Ya, Bapak ada transaksi yang dikhawatirkan mengandung riba, konsultasikan. Konsultasikan dan berikan gambaran secara lengkap. Ya. Di sini disebutkan salah satu contohnya. Ini tidak bisa. Karena harus bagaimana akadnya, bagaimana sistemnya, harus jelas gitu. Tidak bisa menjawab secara generalisir. Ya, konsultasikan permasalahan Bapak kepada ahli fikih muamalat kontemporer seperti beliau yang tadi saya sebutkan dan juga ustadz-ustadz lain yang memang ya kompeten di bidangnya dan khusus fokusnya di bidang hal tersebut. Segera. Kemudian minta arahan. Sebaiknya bagaimana? Ya, sebaiknya bagaimana? Jadi jangan main instan gitu, Pak. Bapak pelajari betul-betul dulu riba itu seperti apa. Tadi ya kajian-kajiannya diikuti, rekaman-rekamannya juga banyak, buku-bukunya dibaca. Bapak pelajari betul.
Ya, pemahaman Bapak dari kajian-kajian yang tadi disimak tadi itu, Bapak konfirmasikan bahwa yang saya pahami begini, begini, begini. Dan saya memiliki kasus seperti ini. Apakah benar? Ya, Bapak konsultasikan. Ya, kemudian minta arahannya seperti apa. Kalau pertanyaan ya kemudian setengah informasinya, maka jawabannya pun kadang setengah. Maka saran saya secara detail ya termasuk akad-akadnya seperti apa, perjanjian-perjanjian seperti apa. Nah, ini perlu penyelesaian. Termasuk apa dampaknya? Harus disampaikan. Dampaknya kalau saya tidak melanjutkan transaksi ini atau tidak melanjutkan proses ini akan mendapatkan begini-begini sanksi-sanksi seperti ini. Rumah ditarik dan uang hilang dan segala macam atau bagaimana itu kan salah satu contoh gitu ya. Akan ada dampak seperti apa? Nah, yang ditanya itu harus tahu dampak daripada jika terjadi begini dan begitu. Makanya silahkan konsultasikan secara lengkap ya, secara menyeluruh agar gambaran dari jawabannya juga lengkap sesuai dengan pertanyaan Bapak dan Ibu semua. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, semoga apa yang kita kaji bermanfaat untuk diri saya, keluarga saya yang saat ini hadir juga, dan untuk Bapak Ibu semuanya, jazakumullah khairan. Dan insya Allah kita berjumpa di kesempatan yang lainnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.